kita hari ini adalah the truth of the gospel, kebenaran dari Injil. Kita akan membahas mengenai apa itu kebenaran dari Injil dan juga kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita hidup dalam Injil. Tapi sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu dari Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dalam pembahasan kita minggu lalu, Paulus memarahi atau mengomeli Petrus karena kemunafikan dan rasisme atau diskriminasi yang ia lakukan pada rekan-rekan seiman yang bukan Yahudi. Ketakutan Petrus bahwa ia akan ditolak oleh orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi dari Yerusalem telah membuatnya memaksakan hukum Taurat bagi orang-orang Kristen non-Yahudi. Di dalam ayat 14 kita menemukan bahwa Paulus menyebutkan bahwa tindakan Petrus tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kita sudah bahas ini di materi minggu lalu. Di dalam terjemahan NET dikatakan not behaving consistently with the truth of the gospel. Atau misalnya dalam terjemahan LEB dikatakan not acting in line with the gospel. Paulus menganggap apa yang Petrus lakukan itu tidak sesuai atau tidak sejalan dengan Injil. Ayat 15 hingga 21 yang sudah kita baca sebelumnya adalah kelanjutan dari perkataan Paulus untuk Petrus di ayat 14. Teks ini merupakan penjelasan lebih lengkap Paulus tentang mengapa Petrus dianggap tidak hidup sesuai dengan kebenaran Injil dan juga seperti apakah kebenaran Injil itu yang seharusnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang bertanya, mengapa teks ini mengenai Paulus yang mengomeli Petrus itu harus dimasukkan dalam surat untuk jemaat di Galatia? Jawabannya ada banyak. Misalnya kita bisa melihat dari sisi otoritas kerasulan dari Paulus. Tetapi yang ingin aku bahas adalah karena topik ini dianggap sesuai dengan konteks jemaat di Galatia. Masih ingat pembahasan kita beberapa minggu lalu tentang apa yang dilakukan oleh jemaat Galatia? Jemaat di Galatia yang terpengaruh oleh ajaran sesat Korintus memaksakan orang-orang Kristen non-Yahudi di Galatia untuk mengikuti hukum Taurat. Jadi Paulus berkata secara langsung kepada Petrus, tapi juga secara tidak langsung kepada jemaat di Galatia. Di dalam teks yang kita baca, kita juga tidak menemukan jawaban dari Petrus. Hal ini menunjukkan bahwa Petrus tidak memiliki sanggahan yang berarti dan ia mengakui kesalahannya. Jadi, setelah memahami konteks dari teks yang kita baca, mari kita mulai pembahasan kita. Kita akan membahas mengenai the truth of the gospel. Seperti apakah kebenaran Injil itu? Dan bagaimana cara kita hidup di dalam kebenaran Injil itu. Nah, kita akan membahasnya dengan cara mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang akan kita ajukan adalah, apa yang membuat kita merasa diri kita benar di hadapan Allah? Sekali lagi, pertanyaan pertama, apa yang membuat kita merasa diri kita benar di hadapan Allah? Kalau suatu hari nanti kita harus berdiri di hadapan pengadilan atau tahta pengadilan Allah, dan Allah bertanya sama kita, apa yang membuat kita harus atau diterima masuk ke dalam surga misalnya? Atau mengapa Allah harus menganggap diri kita ini benar? Nah, kira-kira apa jawaban yang akan kita berikan? Apakah kita akan menganggap siapa diri kita di dunia ini yang membuat kita benar di hadapan Allah?
Ataukah mungkin kita menganggap apa yang sudah kita lakukan di dunia ini itu yang membuat kita benar di hadapan Allah. Disitulah mengapa Paulus mengatakan di ayat 15, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Melalui ayat 15, seakan-akan Paulus ingin berkata, Petrus, mengapa kamu kok mengundurkan diri dari orang-orang Kristen non-Yahudi, itu yang kita bahas minggu lalu, dan memaksa mereka untuk taat sama Taurat? Kenapa kamu kok memaksa mereka untuk taat sama Taurat? Apakah karena kamu berlatar belakang Yahudi, maka kamu menganggap diri kamu benar, dan orang-orang non-Yahudi itu salah, sehingga mereka harus kamu paksa untuk ikut hukum Taurat? Atau karena kamu melakukan hukum Taurat, maka kamu menganggap diri kamu benar? Jadi masalah identitas. Apa karena kamu menganggap kamu tuh orang Yahudi, maka kamu menganggap diri kamu benar? Jadi masalah identitas diri atau masalah perbuatan. Karena sudah melakukan hukum Taurat, atau melakukan peraturan, melakukan A, melakukan B, melakukan C, memberikan persembahan bahkan dan sebagainya, maka kamu menganggap diri kamu benar dan menganggap orang lain itu salah. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat penting, bukan hanya pada zaman itu, tetapi juga untuk kasus di sepanjang zaman. Mengapa hal ini penting? Karena sejak zaman dahulu, di dalam Alkitab pun dituliskan bahwa orang-orang Yahudi itu sangat membanggakan diri mereka. Mereka menganggap diri mereka itu sebagai istimewa. Yang pertama karena mereka memang adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih secara khusus. Dan kita juga sudah bahas minggu lalu mengenai mengapa Allah memilih bangsa Yahudi dan seterusnya. Ya, jadi mereka mempunyai kebanggaan terhadap ras, terhadap bangsanya sendiri sebagai umat pilihan. Dan hal itu bukan hanya sesuatu yang sekedar bangga, bangga is okay, bangga tidak ada masalah. Tetapi ketika sudah menganggap mereka istimewa dan menganggap bangsa lain itu jauh lebih rendah dan jauh lebih tidak layak daripada mereka, maka disitulah muncul masalah. Jadi misalnya kita punya orang tua yang pekerjaannya bagus, yang mungkin kaya raya, it's okay, kita mau bangga dengan mereka, it's okay. Tetapi ketika kita sudah bangga itu sudah berubah menjadi kita merendahkan orang lain, maka disitulah letak kesalahannya. Termasuk kita yang di sekolah, misalnya kita pintar atau kita atletik, pintar olahraga, atau karena kita pintar bermain musik atau pintar seni atau pintar gitu ya secara prestasi pintar, kita bangga dengan diri kita, it's okay, tidak ada masalah di situ. Tapi ketika kita sudah menganggap diri kita jauh lebih hebat daripada orang lain, dan kita menganggap orang lain itu sudah rendah dan ya nggak level lah, nggak usah duduk bareng sama aku, kita nggak level lah, bisa kayak gitu. Maka di situ muncul yang namanya masalah baru. Jadi orang Yahudi menganggap dan dia mengira dengan menjadi umat pilihan, mereka bisa berbuat semena-mena dan menganggap remeh orang-orang dari bangsa. Misalnya dengan melakukan hukum Taurat. Ini loh, di dalam hukum Taurat itu sudah ada 613 hukum. Kita sebagai orang Yahudi ini menaati 613. Sedangkan kalau kita mau bahas secara detail ya, ini pembahasan yang lain tentunya, kita nggak punya cukup waktu untuk bahas itu lebih dalam. Bangsa-bangsa non-Yahudi tidak punya kewajiban menaati hukum Taurat. Ini sudah berbeda, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita ini menjaga kekudusan, kita ini tidak memegang mayat, kita tidak makannya ada hukum kosher dan terifah yang kita bahas minggu lalu seperti itu. Bangsa lain semua dimakan gitu ya, makanan-makanan yang dianggap najis pun dimakan. Nah, tentu berbeda. Kita bersih, kamu kotor gitu ya. Kita bersih, kamu penuh dosa gitu kan. Atau misalnya ketika kita bahas mengenai bait Allah, tempat di mana orang Yahudi memuji atau memuja Allah, di situ dia mempersembahkan korban dan sebagainya. Kalau kita mau bahas masalah bait Allah misalnya, orang Yahudi itu memiliki hak untuk masuk ke dalam bait Allah dan mendapatkan pengajaran misalnya dari rabi dan sebagainya. Mereka punya hak untuk masuk ke area bait Allah. Sedangkan orang-orang goyim atau asing non-Yahudi itu tidak boleh masuk ke bait Allah. Mereka hanya boleh di area pelataran. Makanya kalau kita lihat
kisah Tuhan Yesus yang dia kayak membalikan meja para penukar uang di pelataran Bait Allah, ya itulah tempat orang-orang asing. Orang-orang asing hanya boleh di situ, tidak boleh lebih masuk lagi ke dalam Bait Allah. Padahal Bait Allah di ruang Maha Kudus adalah tempat di mana bisa dibilang hadirat Allah berada. Jadi mereka menganggap ini loh, kita ini boleh mendekat sama Allah, tapi kamu hanya boleh di pelataran. Jadi kita ini lebih istimewa, kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Sedangkan kamu tuh enggak, kamu tuh hanya bangsa pelataran. Jadi kebanggaan mereka, inilah yang menjadi masalah untuk orang Yahudi. Melalui ayat 15 yang tadi sudah kita baca, Paulus ingin mengatakan bahwa dengan menjadi orang Yahudi itu tidak otomatis menjadikan kamu benar. Dengan menaati hukum Taurat, tidak otomatis menjadikan kamu benar. Semua orang di dunia ini adalah orang yang berdosa. Mau kamu orang Yahudi, mau kamu orang non-Yahudi, mau kamu menaati hukum Taurat, mau kamu menaati hukum apapun, semua orang adalah orang yang berdosa. Itulah yang disampaikan sebenarnya oleh Yohanes Pembaptis, misalnya di dalam Matius 3, ketika dia berhadapan dengan orang-orang Farisi. Di situ Yohanes Pembaptis berkata, jangan mengira kalau kamu bisa berkata di dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, maka kamu menganggap diri kamu istimewa. Karena aku berkata kepadamu, kamu itu mau membanggakan dirimu itu apa dasarnya kamu mau berbangga? Kalau Allah mau membuang kamu pun Allah bisa langsung membuang kamu. Ya kan? Yohanes Pembaptis mengatakan, Allah bisa menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini loh. Batu yang mati aja bisa dihidupkan. Lah kamu kok mau sombong? Jadi kebanggaan itu tidak punya tempat di hadapan Allah. Paulus berkata bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Nah, inilah kesesatan dari dosa. Manusia yang sudah berdosa itu memiliki pemikiran yang sebenarnya yang menyesatkan dirinya sendiri. Seringkali kita mengira seperti ini ya. Orang Yahudi itu mengira kalau karena mereka orang Yahudi dan karena mereka melakukan hukum Taurat, maka everything is okay. Dan Allah akan menerima mereka. Jadi everything is okay di hadapan Allah. Demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen. Seringkali kita mengira dengan melakukan berbagai macam perbuatan baik, kita misalnya rajin baca Alkitab, kita datang ke gereja, ngasih persembahan, berbuat baik, kasih donasi dan sebagainya. Kita mengira semuanya oke-oke saja. Karena kita sudah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Dan Allah akan menerima kita. Kita mengira Allah mengasihi kita karena kita layak untuk dikasihi. Ya, pasti ada antara teman-teman yang pernah berpikir seperti itu ya. Yang kenapa sih kok Tuhan itu sampai mau datang ke dunia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita? Apakah itu karena apa? Kenapa kok Tuhan itu mau mati buat aku gitu? Apakah karena aku ini sangat layak untuk dikasihi sehingga Tuhan sampai tergila-gila dengan kita gitu ya, sampai mau mati? Itu yang seringkali ada di pemikiran banyak orang. Tapi itu enggak seperti itu gitu ya. Itu sesuatu yang sesat, tidak pernah kita itu dianggap sangat layak untuk dikasihi sampai Tuhan tergila-gila. Oke, Tuhan memang datang untuk mati dan seterusnya, itu sesuatu tindakan yang luar biasa. Tetapi dasarnya sekali lagi bukan karena kita layak dikasihi, tetapi ya karena Allah itu kasih itu sendiri. Jadi kenapa Tuhan mau mati bagi kita bukan karena kita layak untuk dikasihi, tetapi karena Allah itu adalah kasih itu sendiri. Kalau mau dibilang kita layak nggak layak, jawabannya ya kita nggak pernah layak di hadapan Allah. Segala kebaikan yang kita lakukan dan siapa diri kita, sekalipun kita ini misalnya anak pendeta sekalipun gitu ya, tidak akan pernah bisa membenarkan diri kita di hadapan Allah. Jadi apa yang kita anggap benar belum tentu benar di hadapan Allah. Apa yang kita inginkan itu benar belum tentu itu benar di hadapan Allah. Ya, kita menganggap diri kita benar karena perbuatan kita, padahal yang sebenarnya kita semua tidak benar, kita dipenuhi oleh dosa. Nah, seringkali kita itu menunjuk orang lain ya. Seringkali kita bilang, dia berdosa, dia ini seorang pembohong, dia adalah seorang yang sukanya fitnah, dia suka gosip. Kita seringkali menunjuk orang lain, tapi kita tidak pernah atau bahkan sangat jarang untuk menunjuk diri kita sendiri. Misalnya di dalam 1 Korintus 6, Paulus berkata,
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pemburit itu terjemahan lainnya adalah homoseksual atau orang yang penyuka sesama jenis. Mereka yang melakukan dosa-dosa ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan dosa itu sangat serius loh. Dosa itu sangat-sangat serius. Nah, tapi ketika Paulus misalnya mengatakan hal ini, seringkali kita, ya oke, ya orang cabul, aku nggak cabul, dia yang cabul. Penyembah berhala, aku Kristen nggak menyembah berhala, itu dia yang menyembah berhala. Orang berzina, aku aman, itu dia yang suka berzina. Kita seringkali menunjuk. Nah, tapi bagian berikutnya nih sangat menusuk kita gitu ya. Paulus berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Artinya apa? Bukan hanya mereka yang non-Kristen gitu yang berdosa. Kita semua, termasuk kita orang Kristen sekalipun, adalah orang yang berdosa. Jadi apa yang menjadi dasar kebenaran kita di hadapan Allah? Jawabannya tidak ada. Diri kita tidak akan pernah bisa menjadi dasar kebenaran kita. Perbuatan baik kita, apalagi? Pertanyaan kedua, karena diri kita tidak pernah bisa menjadi dasar kebenaran, apakah sekarang kita mau percaya bahwa hanya kematian Kristus saja yang bisa menjadi dasar kebenaran kita di hadapan Allah? Ayatnya di dalam ayat 16a. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kita tidak bisa membenarkan diri kita. Demikian juga dengan hukum. Hukum, peraturan, atau apapun itu juga tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Nah, mengapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita? Itu akan dibahas secara khusus di dalam khotbah 2 minggu lagi yang akan datang. Jadi teman-teman tetap stay tune ya. Kita akan bahas perlahan-lahan. Tapi kita akan melihat secara singkat mengapa hukum tidak bisa menyelamatkan. Misalnya di dalam Ibrani ya. Hukum Taurat mengatakan kalau kamu ingin dosamu dihapus, kamu harus mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa, dan sebagainya. Kemudian di dalam Ibrani dikatakan sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan itu menghapus dosa. Jadi hukum Taurat jelas. Yang berdosa manusia, kok yang dikorbankan binatang. Tidak bisa. Yang berdosa manusia, kok ngorbanin sesuatu yang lebih rendah. Harusnya selevel atau lebih tinggi. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Dan yang lebih penting lagi, ya kita juga sudah bahas beberapa minggu yang lalu, dosa itu masalah hati, bukan hanya masalah perilaku. Hukum, peraturan, itu hanya bisa memodifikasi perilaku, tapi tidak bisa mengubah hati kita. Itu sama seperti anjing yang menggonggong. Ini ada gambarnya ya, anjing yang menggonggong. Mungkin kita nggak seneng sama anjing yang menggonggong. Terus mulutnya kita sumpel gitu ya, kita kasih penahan. Atau mungkin lakban atau apa, kita kasih penahan. Supaya anjingnya tidak menggonggong. Memang benar, anjingnya diem, nggak menggonggong lagi. Tetapi di dalam diri anjing itu, dia masih ingin menggonggong. Sama, teman-teman misalnya di sekolah, ada aturan tidak boleh mencontek. Oke, tidak mencontek, ya kan? Pakai pengawasan ketat, CCTV yang lengkap dan sebagainya, oke, tidak mencontek. Tapi di dalam hati kita masih kepingin mencontek. Jadi hukum tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah dosa. Karena dosa bukan hanya masalah perilaku, tetapi dosa adalah masalah hati. So, jadi pertanyaannya, kalau hukum tidak bisa menebus dosa, maka apa yang bisa menebus dosa? Jawabannya, ya sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah di dalam hati. Nah, apakah itu? Ada sebuah lagu lama ya, sebuah himne kuno yang bunyinya liriknya adalah What can wash away my sin? Apa yang bisa menghapus dosa saya? Nothing but the blood of Jesus. Tidak ada apapun yang bisa menghapuskan dosa saya selain darah Yesus.
What can make me whole again? Apa yang dapat membuat saya kembali utuh lagi? Nothing but the blood of Jesus. Tidak ada yang bisa membuat saya utuh selain darah Yesus Kristus. So, kalau sekarang hukum tidak bisa menyelamatkan kita, hanya Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Pertanyaan terakhir yang ketiga, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menjadi dasar kebenaran kita, apakah sekarang kita mau percaya kepadanya? Teksnya dari ayat 16b. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Paulus tahu hukum tidak bisa menyelamatkan dan hanya Kristus yang bisa menyelamatkan. Itulah mengapa dia lari meninggalkan hukum Taurat dan pergi kepada Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian, kalau hukum nggak bisa menyelamatkan kita, apakah berarti kita nggak perlu lagi menaati hukum? Apakah kita bisa hidup bebas sesuka kita? Apakah kita bisa bebas berbuat dosa? Nah, tenang, jangan cepat-cepat, kita akan bahas itu ke sana ya. Tapi ada satu hal yang menarik. Kalau kita nggak bisa menyelamatkan diri kita, hukum nggak bisa, hanya Kristus, dan kita hanya diminta untuk percaya supaya bisa diselamatkan, seringkali kita menganggap, oke lah, aku percaya. Pokoknya kita kalau percaya itu kan gampang ya, hanya ngomong pakai mulut. Yang menjadi pertanyaan adalah, percaya itu apa? Apa itu percaya? Apa itu beriman? Apakah hanya sekedar aku mengatakan aku percaya atau seperti apa? Nah, percaya itu bukan hanya lewat mulut, tetapi percaya itu yang pertama, kita harus tahu apa yang kita percayai. Yang kedua, dari dalam hati kita menyetujui itu. Dan bukan hanya sekedar lewat mulut, tapi juga lewat hati. Secara perasaan, kita juga menyetujui. Ilustrasinya, contohnya, secara cepat saja. Misalnya di sebuah tempat, dibangun sebuah jembatan dari kaca. Ya, teman-teman kalau lewat jembatan kaca itu bisa melihat ke bawah gitu ya, dari ketinggian berapa ratus meter bisa melihat ke bawah ke jurang kayak gitu. Nah, kita misalnya takut dengan ketinggian. Kemudian ada teman kita yang berani, dia bilang, "Ayo, jalan. Kita jalan sama-sama ke tengah jembatan." Gitu. Jembatannya ini kaca dan ya kita takut ketinggian gitu ya. Kita takut kalau kita masih kepikiran, wah nih kalau pecah gimana, kalau kita kepleset jatuh gimana, kalau retak gimana. Nah, teman kita bilang, udah ayo kita ke tengah, tak temenin. Kamu percaya enggak kalau jembatan ini bisa kuat? Oke, aku percaya gitu kan. Kita mungkin percaya. Tapi bagaimana kita bisa bilang kita percaya? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang kita percayai. Jembatan itu terbuat dari kaca. Mungkin kita tanya, kacanya setebal apa nih? Dia mungkin akan ketok-ketok. Kita mungkin akan ketok-ketok coba. Oh, ini sudah keras nih. Oke, kita sudah percaya. Dari kita tahu apa yang akan kita percaya. Yang kedua setelah kita tahu adalah kita menyetujui. Oke, jembatan ini kuat. Oke. Lalu muncul dari perasaan. Dari perasaan harus mau berarti. Kan kita sudah percaya. Dari perasaan menyetujui, maka kita mau nih. Nah, kalau mau toh kan bisa saja maju terus mundur lagi. Maka yang terakhir adalah seseorang dikatakan percaya dengan jembatan kaca itu saat dia berani melangkahkan kakinya masuk atau berjalan di atas jembatan kaca itu. Jadi percaya bukan hanya sekedar tahu dan menyetujui dan hati kita tergugah, tetapi percaya berarti kita sudah menyerahkan hidup kita. Orang yang tadi berjalan di atas jembatan kaca itu, yang dia takut awalnya, kemudian dia diminta untuk percaya. Ketika dia percaya, berarti saat dia berjalan di atas jembatan itu. Artinya apa? Dia menyerahkan hidupnya pada jembatan itu. Kalau pada akhirnya jembatan itu akan retak dan pecah dan dia akan jatuh, ya sudah, dia pasti akan ya udah mati lah, mau gimana lagi. Toh aku juga sudah percaya. Artinya apa? Dia menyerahkan hidupnya. Demikian juga dengan kita. Saat kita bilang percaya pada Tuhan Yesus, percaya bukan hanya dengan mulut, bukan hanya dengan kita mengetahui Yesus itu siapa, tapi saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus dan berkomitmen kepadanya. Itulah yang disebut dengan percaya.
Nah, kita sudah membahas 3 pertanyaan penting tentang kebenaran Injil. Nah, kemudian Paulus melanjutkan dengan lebih menarik lagi. Paulus menarik lebih jauh pembahasannya dia. Ketika kita mengatakan bahwa hukum tidak lagi bisa menyelamatkan kita, kemudian orang-orang Yahudi bertanya, kalau kamu mengatakan hukum tidak bisa menyelamatkan, maka berarti kamu tidak akan menaati hukum. Kalau kamu tidak menaati hukum, berarti kamu kan berdosa nih. Kalau kamu berdosa dan percaya pada Tuhan Yesus, berarti Yesusmu adalah seorang pelayan dosa dong. Karena dia malah menyuruh kita melakukan sesuatu yang di luar hukum. Berarti kan dia malah menyuruh kita berbuat dosa dong. Nah, kalau itu yang terjadi, kalau kamu malah berbuat dosa, bukankah lebih baik kalau kamu kembali ke hukum Taurat saja? Kamu akan aman dan tidak akan berbuat dosa lagi, gitu kan? Nah, kemudian Paulus menjawab di ayat 17 dan 18. Paulus berkata, dibebaskan dari hukum Taurat bukan berarti kita bisa bebas melakukan dosa. Ya. Jadi apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, kalau aku kembali lagi kepada hukum, maka aku sia-sia percaya sama Tuhan Yesus. Ya kan? Dia berkata, jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, hukum Taurat, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sama aja, aku dianggap sebagai pendosa oleh hukum Taurat. Nah, kemudian ketika Paulus mengatakan seperti itu, orang-orang Yahudi kemudian bertanya sama Paulus. Terus, kalau dibebaskan dari hukum Taurat berarti bukan bebas melakukan dosa, terus artinya apa dibebaskan dari hukum Taurat? Itulah mengapa Paulus melanjutkan di ayat 19 dan 20. Dibebaskan dari hukum Taurat artinya hukum Taurat tidak lagi menjadi cara supaya seseorang bisa diselamatkan. Dan juga hukum Taurat juga tidak lagi bisa memberikan penghukuman bagi kita. Di dalam Kristus tidak lagi kita berada di bawah bayang-bayang hukum Taurat. Kita tidak lagi berada di bawah rasa takut pada namanya aturan. Kita nggak perlu lagi takut dan misalnya kita bertanya, kira-kira Tuhan mendengar nggak ya doaku? Kira-kira Tuhan sudah menerima aku belum ya? Apakah aku sudah baik sehingga Tuhan mau menerima aku? Apakah kira-kira nanti aku ngasih donasi 10.000 tuh kurang nggak ya? Aku kok ngasihnya cuma 10.000 tapi Tuhan nggak jawab doaku. Apakah aku kurang ngasihnya? Atau gimana? Itu semua aturan, itu semua hukum. Kita dibebaskan dari itu. Kita nggak perlu lagi takut pada hal-hal seperti itu. Kita nggak perlu lagi bertanya, kira-kira Allah mendengar doaku nggak ya, gitu ya. Itu masalah lama, itu hukum. Kita dibebaskan dari itu. Tuhan itu pasti mendengar, Tuhan pasti menerima. Nggak perlu kita melakukan perbuatan baik pun Tuhan pasti menerima. Tuhan sudah menerima kita terlebih dahulu sebelum kita berbuat sesuatu untuk Dia. Jadi dibalik, hukum berkata, aku berbuat baik supaya Tuhan menerima aku. Injil berkata, Tuhan menerima kamu terlebih dahulu, baru kamu melakukan sesuatu. Ilustrasi yang menarik yang aku temukan kemarin malam. Ilustrasi yang menarik. Ada pengantin cowok dan pengantin cewek. Nah, pengantin cowoknya bilang sama pengantin ceweknya, ini kamu tak kasih buku masak, ya tebelnya tebel lah, nah, tebel, nisnya resep-resep. Kalau kamu hidup sama aku selama 40 tahun, tak kasih buku masak ini, kamu tiap hari masak mengikuti buku masak dan rasanya enak selama 40 tahun, maka aku akan menikahi kamu. Jawaban ceweknya apa? Ya pasti ditampar, ceweknya pergi gitu ya. Ya sama, hukum seperti itu. Hukum itu bilang apa? Kalau kamu setia mengikuti hukum sampai kamu mati, baru kamu akan diterima. Sedangkan nggak ada kan pernikahan yang dasarnya adalah kita hidup bersama 40 tahun, kalau aku cocok, kalau masakanmu enak, baru tak nikahi. Kan nggak ada yang menikah kayak gitu. Di mana-mana menikah itu seperti apa? Diterima dulu menikah, baru misalnya masak. Kalau masaknya nggak enak ya apa? Ya
pelan-pelan berubah, gitu kan, menjadi semakin enak masakannya. Sama, Injil menerima kita terlebih dahulu, baru hidup kita diperbaiki oleh Allah pelan-pelan. Nah, jadi perbedaannya di situ. Tuntutan hukum Taurat yang ada itu semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah dan pasti akan mendengar doa kita. Tuhan Yesus sudah dan pasti akan menerima kita, sehingga kita tidak perlu sibuk mencari penerimaan dari orang lain. Di dalam salib kita menerima identitas diri kita yang baru sebagai anak-anak Allah. Maka kita tidak lagi perlu mencari identitas diri kita di tempat lain. Di dalam salib kita mendapatkan rasa aman yang sejati. Maka kita nggak perlu lagi mencari keamanan di tempat lain. Kita nggak perlu lagi cari hal-hal yang bisa kita kendalikan supaya kita merasa aman. Masalah untuk orang-orang yang posesif ya, adalah mereka tidak mendapatkan rasa aman. Maka mereka mencari rasa aman itu dengan apa? Dengan mengendalikan orang lain. Di dalam Kristus, kita sudah mendapatkan rasa aman yang sejati. Maka kita nggak perlu lagi merasa posesif pada orang lain. Saat kita tidak lagi sibuk memuaskan ego dari diri kita, maka barulah kita bisa hidup hanya untuk Allah. Kita tidak lagi berbuat baik supaya Allah menerima kita. Kita tidak lagi berbuat baik supaya Allah memberkati kita. Melainkan karena Allah sudah memberikan berkat yang terbesar bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kita. Maka kita mau berbuat baik pada orang lain. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita mau mengasihi orang lain. Karena Tuhan Yesus mau menyerahkan dirinya untuk orang berdosa macam kita ini, maka kita mau mengorbankan hidup kita untuk mengabarkan Injil supaya lebih banyak orang yang juga diselamatkan. Kristus mencari domba yang tersesat dan kita adalah domba yang tersesat itu. Maka sekarang kita mau menyebarkan Injil pada orang lain yang juga tersesat. Saat kita sudah hidup di dalam Injil, maka kita akan hidup hanya untuk memuaskan Allah. Motivasi hidup kita berubah. Dari yang fokusnya pada diri kita, semua berubah menjadi fokus hanya pada Allah. Perubahannya bukan hanya merubah perilaku, tapi perubahannya dari dalam hati keluar. Dari dalam keluar. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita, tapi kita hidup hanya untuk Allah. Pertanyaannya yang muncul kemudian, bagaimana cara kita bisa hidup memuliakan Allah? Bagaimana cara kita bisa hidup untuk Allah? Jawabannya, ada sebuah quote yang menarik ya. Yang langsung aja aku terjemahin, karena waktu kita nggak banyak. Seorang pelayan yang menyapu dapurnya sudah melakukan kehendak Allah. Sama seperti seorang rohaniwan yang berdoa. Bukan karena dia dapat bernyanyi lagu-lagu Kristen saat dia menyapu lantai, tetapi karena Allah menyukai lantai yang bersih. Seorang pembuat sepatu yang beragama Kristen melakukan pekerjaan kekristenannya bukan dengan membuat tanda salib yang banyak di sepatunya, tapi dengan membuat sepatu yang bagus. Setiap sepatu yang dia hasilkan adalah sepatu terbaiknya dia. Maka di saat itulah dia sudah memuliakan Allah. Artinya apa? Kita bisa memuliakan Allah tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi rohaniwan. No, kita bisa menjadi orang yang memuliakan Allah di dalam hidup kita. Kalau kita masih sekolah, kita bisa belajar dengan serius. Kita mengerjakan ujian dengan jujur. Itu kita sudah memuliakan Allah. Kalau kita yang misalnya masih kuliah, atau kita berteman dengan teman yang lain, ya bersikaplah sewajarnya seperti orang Kristen. Tidak terikut dengan arus dunia, tetap menjaga kekudusan hidup. Di situ kita sudah memuliakan Allah dengan hidup kita. Jadi kesimpulannya apa khotbah hari ini? Kesimpulan khotbah hari ini aku akan menunjukkan 4 poin ya, 4 tension yang penting. Di ayat 19 dan ayat 20 yang menarik. Yang pertama, kesimpulannya, Paulus menulis, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Ini menarik, Paulus berkata, aku sudah mati, supaya aku hidup.
Ini tension ya, bukan kontradiksi. Bukan kontradiksi, tapi ini paradoks, suatu tension yang menarik. Sudah mati kok bisa hidup. Nah, itu kalimat-kalimat yang menarik dari Paulus. Aku telah mati supaya aku hidup. Maksudnya bagaimana? Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Hukum itu sendiri menunjukkan kepadaku bahwa aku nggak pernah bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku nggak bisa membuat Allah menerima aku karena ketaatanku melakukan hukum, sehingga aku berhenti hidup untuk hukum. Aku berhenti menjadikan hukum sebagai juru selamatku. Nah, supaya aku hidup untuk Allah. Sebelum mengenal Injil, aku memang berkali-kali menaati Allah. Tapi itu hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Itu untuk kepentingan diriku sendiri. Tapi sekarang setelah aku mengenal Injil dan karya penebusan Kristus, aku menaati Dia bukan untuk mendapatkan sesuatu darinya, tapi semata-mata untuk menyenangkan dan memuliakan namanya. Tuhan Yesus adalah satu-satunya alasan aku hidup dan melakukan segala sesuatu. Poin yang kedua, Paulus juga menulis di ayat 19 dan 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini menarik lagi, tension yang menarik lagi. Aku telah disalibkan. Disalibkan itu berarti mati. Tapi aku hidup. Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup. Terus siapa yang hidup? Tapi Kristus yang hidup. Maksudnya bagaimana nih artinya? Aku disalibkan dengan Kristus, artinya dengan beriman dan menaruh percaya pada karya salib Kristus, Allah memperlakukanku seakan-akan aku yang mati di kayu salib dan membayar semua dosaku. Hukum tidak lagi bisa membayang-bayangiku sebab aku sudah lepas dari belenggu hukum. Yang berikutnya, saat Allah melihatku, yang Dia lihat bukan lagi aku yang berdosa, tetapi Kristus yang sempurna, yang benar, yang kudus, dan yang indah. Karena Allah Bapa memperlakukan Kristus sebagaimana aku harusnya diperlakukan, maka sekarang saat Allah Bapa melihat aku, Dia memperlakukanku sebagaimana Kristus diperlakukan. John MacArthur berkata, Allah memperlakukan Kristus di atas kayu salib seperti yang seharusnya Dia lakukan pada kita, supaya Allah Bapa bisa memperlakukan kita seperti bagaimana Dia memperlakukan Tuhan Yesus. Tension yang ketiga di ayat 20. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup di dalam daging, tapi kok hidupnya oleh iman. Ini tension lagi yang menarik. Artinya apa ayat ini? Artinya sekalipun aku tidak perlu berbuat baik supaya diselamatkan oleh Allah, tapi karena Allah sudah menyelamatkan dan menerima aku, maka aku akan hidup hanya untuk Allah, satu-satunya yang kucintai. Aku akan hidup sesuai dengan kebenaran Allah, karena aku telah melihat diriku dibenarkan dan dikuduskan oleh Allah, maka aku memiliki kemampuan untuk bertobat dari dosa-dosaku, bukan dengan penuh rasa takut, tapi dengan penuh sukacita, melawan ketakutanku, dan menaati Dia yang sudah melakukan semuanya untukku. Terakhir, tension yang keempat, di ayat 21, Paulus berkata, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya apa? Aku tidak menolak kasih karunia, karena kasih karunia yang Allah berikan padaku itu terlalu besar. Dosaku jauh lebih dalam daripada yang aku bisa bayangkan. Tetapi kasih-Nya jauh melampaui betapa dalamnya dosaku. Kalau cinta yang terlalu besar ini mau mengasihi aku, yang nggak pantas ini, maka kenapa aku harus menolak kasih-Nya yang besar? Dia yang mengasihi aku terlebih dahulu. Itulah mengapa sekarang aku akan mengasihi Allah dengan seluruh hidupku. Dan kalau hukum Taurat itu ada kebenaran, kalau kita bisa diselamatkan oleh hukum Taurat, maka kematian Kristus itu sia-sia. Justru karena hukum Taurat gak bisa menyelamatkan, maka kita lari kepada kematian Kristus. Kristus yang mati di kayu salib menanggung dosa-dosa
kita. Dia mati di kayu salib, menggantikan kita. Dosa kita ditimpakan kepada Kristus. Dan terakhir, aku akan menutup dengan satu ilustrasi yang menarik oleh Roger Nicole. Dia berkata seperti ini. Jika rumahmu terbakar, tetapi seluruh keluargamu sudah berhasil keluar dari dalam rumah itu, kemudian aku berkata kepadamu dan berkata, biarkan aku tunjukkan betapa aku mengasihi kamu, dan aku berlari ke rumahmu yang terbakar dan aku mati di dalamnya, maka kamu mungkin akan berkata, betapa bodohnya aku ini. Tetapi kalau misalnya di dalam rumahmu yang sedang terbakar, semua orang sudah keluar, tetapi ada satu, misalnya adikmu masih di dalam rumah itu, dan masih terkurung di rumah yang terbakar itu. Kemudian aku berkata kepadamu, biarkan aku tunjukkan betapa aku mengasihi kamu. Dan aku lari ke dalam rumahmu dan menyelamatkan adikmu yang terkurung di dalam rumah itu. Adikmu selamat, tetapi aku mati. Kamu akan berkata, lihat bagaimana dia mengasihi kita semua. Dan sekarang, hal yang sama juga berlaku pada kita. Kalau kita yang terjebak di dalam dosa, bisa dibebaskan oleh hukum, kita semua sudah bisa keluar oleh hukum, lalu Kristus datang dan berkata, aku akan menunjukkan kasihku kepadamu, terus dia masuk ke dalam rumah itu, terus dia mati di situ, mati di kayu salib, maka kita mungkin akan berkata betapa bodohnya orang itu. Tetapi yang terjadi adalah kita semua terkurung di dalam dosa, kita semua terjerat, dan kita nggak bisa melarikan diri. Hukum nggak bisa membebaskan kita. Peraturan nggak pernah bisa menyelamatkan kita. Tapi kemudian Tuhan Yesus datang dan dia berkata, aku mengasihi kamu dan aku akan tunjukkan kasihku kepadamu. Lalu dia masuk ke rumah yang terbakar itu, dia menyelamatkan kita keluar dan dia mati terbakar di rumah itu. Kita akan berkata, oh betapa dalamnya kasih Tuhan Yesus bagi kita. Itulah Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita cintai semuanya. Pertanyaan refleksi yang pertama, di dalam ayat 16, saat kita percaya pada Yesus, kita akan dibenarkan. Apa artinya dibenarkan? Yang kedua, apakah kita sudah menjadikan Injil sebagai pusat dari hidup kita? Bagaimana cara kita menjadikannya pusat hidup kita?